Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Hari ini kita bertemu lagi ya dalam pembelajaran matematika. Meskipun pembelajaran kita dalam keadaan daring, tapi Ibu harap semoga semangat kalian untuk menuntut ilmu tetap terjaga sampai akhir semester nanti. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya Ibu mau absen dulu. Hari ini ada yang tidak hadir? Baik, hadir semua ya. Berarti kita bisa lanjut ke proses pembelajaran hari ini. Jangan lupa siapkan buku tulis, semua peralatan, dan perhatikan penjelasan Ibu dengan seksama. Kalau ada yang tidak paham, kalian bisa tanyakan dengan Ibu. Sebelum memasuki proses pembelajaran, sebelumnya Ibu mau tanya, pernah nggak sih kalian perhatikan sebuah perumahan itu biasanya memiliki rumah yang bentuknya sama dan ukurannya yang sama di seluruh rumah? Pernah kan kalian perhatikan? Terus coba kalian perhatikan lagi gambar figura-figura foto di rumah kalian. Ada yang sama kan? Dan bentuknya juga ada yang berbeda. Kira-kira itu kenapa ya? Dan apa hubungannya dengan proses pembelajaran kita pada hari ini? Sebelumnya, Ibu minta tolong kalian siapkan kertas lembar dan juga pulpennya. Ibu menyediakan 4 buah gambar. Silahkan kalian tulis yang mana pada gambar tersebut yang kongruen dan yang mana gambar yang tidak kongruen. Ibu kasih waktu kalian sekitar 20 detik untuk menjawab. Kalian cukup menjawab dengan kongruen dan tidak kongruen. Mulai dari sekarang. Baik, sudah semua kan? Oke, kalau sudah semua, kita cek jawaban kalian ya. Gambar yang pertama, di gambar A, jawabannya kongruen. Ada yang benar? Oke, selanjutnya gambar yang B, jawabannya tidak kongruen. Yang C, kongruen. Dan yang D, tidak kongruen. Ada yang benar semua? Atau ada yang salah semua? Baik, Ibu akan jelaskan kenapa gambar A dikatakan kongruen dan gambar C juga dikatakan kongruen, serta kenapa gambar B dan gambar D itu dikatakan tidak kongruen. Baik, Ibu jelaskan kenapa jawabannya tadi seperti itu. Kekongruenan itu adalah dua buah bangun yang memiliki ukuran yang sama dan bentuk yang sama. Coba kalian perhatikan baik-baik pada gambar A. Pada gambar A terdapat 2 buah mobil. Ya kan? 2 buah mobil tersebut memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Makanya dikatakan sebagai kongruen. Begitupun juga dengan gambar C. Terdapat 4 buah pensil dengan bentuk yang sama dan ukurannya juga sama. Itu juga kenapa gambar C disebut sebagai gambar kongruen. Tapi coba kalian perhatikan lagi gambar B dan juga gambar D. Pada gambar B itu terdapat 2 buah mobil, yang warna merah dan yang warna oranye. Memiliki ukuran yang berbeda. Jelas, ya kan? Dan bentuknya juga berbeda. Yang satu sebuah mobil pick up, yang satu sebuah taksi atau bis. Lalu gambar D, kalian perhatikan itu ada 1 buah pensil dan 1 buah pulpen, memiliki ukuran yang berbeda. Coba kalian perhatikan gambar pensil dan gambar pulpennya. Gambar pensil jauh lebih panjang daripada gambar pulpen, jadi ukurannya juga berbeda. Itulah alasannya kenapa gambar B dan gambar D dikatakan sebagai gambar yang tidak kongruen. Paham sampai sini? Ada yang ingin ditanyakan? Baik, karena tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu lanjut ke slide selanjutnya. Selanjutnya ada syarat 2 buah bangun dikatakan sebagai kongruen.
Yang pertama adalah sisi-sisi yang bersesuaian itu sama panjang. Dan yang kedua ada sudut-sudut yang bersesuaian juga sama besar. Coba kalian perhatikan bangun datar ABCD dengan bangun datar EFGH. Gambar tersebut itu adalah kongruen. Kenapa? Coba kita identifikasi. Pada bangun datar ABCD dan bangun datar EFGH itu memiliki sisi-sisi yang bersesuaian. Yang mana saja? Coba kalian lihat sisi AB dan sisi EF. Kedua sisi tersebut itu bersesuaian dan sama panjang. Coba kalian perhatikan. Jadi sisi AB dan sisi EF itu adalah sisi-sisi yang bersesuaian. Coba kalian sebutkan sisi-sisi mana saja sih dari kedua bangun datar tersebut yang bersesuaian? Baik, benar sekali. Jadi jawabannya sisi-sisi yang bersesuaian adalah tadi sisi AB sama dengan sisi EF, lalu ada sisi AC sama dengan EG, lalu ada sisi CD dengan sisi H, lalu ada sisi BD FH. Nah, itu adalah sisi-sisi yang bersesuaian dan sama panjang. Selanjutnya kita cek syarat yang kedua, yaitu memiliki sudut-sudut yang bersesuaian itu sama besar. Coba kalian perhatikan sudut C dan sudut G. Sudut C dan sudut G adalah sudut yang sama besar dan juga sudutnya bersesuaian. Coba kalian sebutkan lagi yang mana sudut-sudut yang bersesuaian pada bangun datar ABCD dan bangun datar EFGH. Ya, benar sekali, tadi ada sudut E dan sudut G. Lalu ada sudut A dengan sudut E, lalu ada sudut B dengan sudut F, lalu ada juga sudut D dan sudut H. Jadi, karena dua bangun tersebut itu sesuai dengan dua syarat tadi, bangun tersebut dikatakan sebagai dua buah bangun yang kongruen. Catatan, ketika kita menyatakan dua buah bangun yang kongruen, ada baiknya kita menyatakan dengan titik-titik sudut yang berurutan dan bersesuaian. Misalnya ada bangun datar ABCD dengan bangun datar EFGH. Jadi sudut A dengan sudut E itu adalah sudut yang bersesuaian. Sudut B dengan sudut F itu juga bersesuaian. Jadi cara menulisnya adalah dengan A, B, C, D kongruen dengan E, F, G, H. Gitu seterusnya cara menulis dua buah bangun yang kongruen. Oke, paham sampai sini? Baik, kita lanjut ke contoh soal. Terdapat 3 buah bangun persegi, yaitu persegi A, persegi B, dan persegi C. Untuk membuktikan bahwa itu kongruen atau tidak, kita harus identifikasi dulu persegi-persegi tersebut. Seperti yang kita tahu, syarat kongruenan itu ada dua. Yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian itu sama panjang, dan yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian itu sama besar. Kita cari tahu dulu yang pertama, yaitu sisi-sisi yang bersesuaian itu sama panjang. Coba kita lihat persegi A dengan persegi B. Panjang persegi A adalah 8 cm dan panjang persegi B adalah 9 cm. Jadi persegi A dan persegi B tidak sama panjang. Lalu kita lihat lagi persegi B dengan persegi C. Panjang persegi B adalah 9 cm dan panjang persegi C adalah 8 cm. Berarti persegi B dan persegi C itu juga tidak sama panjang. Lalu kita cek lagi persegi A dengan persegi C. Persegi A memiliki panjang sisi 8 cm dan persegi C memiliki panjang sisi juga 8 cm. Itu berarti persegi A dan persegi B, persegi A dan persegi C itu memiliki panjang sisi yang sama.
Selanjutnya kita cari syarat yang kedua, yaitu sudut-sudut yang bersesuaian itu sama besar. Karena persegi itu memiliki sudut siku-siku, jadi ketiganya memiliki sudut yang sama. Jadi sesuai dengan syarat 1 dan syarat 2, yang kongruen adalah persegi A dengan persegi C. Sampai sini paham? Ada yang ingin ditanyakan? Baik, karena tidak ada yang ingin ditanyakan, ibu anggap kalian semua paham. Karena sudah paham, jadi ibu kasih kalian oleh-oleh supaya pemahaman kalian itu lebih dalam lagi. Jadi ibu ada 4 soal, kalian kerjakan seperti biasa. Kalian mengerjakan soal, kalian kerjakan di buku tulis, kalian foto lalu kirim ke WA ibu. Dan juga jika ada pertanyaan tentang kekongruenan yang kalian tidak paham, kalian bisa WA ibu. Jadi kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini adalah kongruen adalah apabila dua buah bangun memiliki bentuk dan ukuran yang sama, dengan syarat sisi-sisi yang bersesuaian itu sama panjang dan sudut-sudut yang bersesuaian juga sama besar. Terima kasih atas perhatiannya hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Minggu depan kita bertemu lagi masih dengan bab yang ini, tapi kalian akan mempelajari tentang kesebangunan. Jadi kalian akan tahu apa sih bedanya kekongruenan dengan kesebangunan. Ibu tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.